Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya bersama Apoteker Yudi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang vitamin. Baik teman-teman, sebelum kita bahas materi lebih lanjut, baiknya kita kenalan dulu nih sama yang namanya vitamin. Apa sih itu vitamin? Nah, vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin dapat diperoleh tubuh dari makanan yang kita konsumsi, yaitu makanan kita sehari-hari. Tetapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesis flora usus, misalnya vitamin K dan vitamin B5. Vitamin A dan D dalam jumlah sedikit juga dapat dibentuk oleh tubuh sendiri. Nah, yang mana umumnya vitamin merupakan koenzim yang berperan pada proses metabolisme dalam tubuh. Dalam keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain makanan yang dikonsumsi sehari-hari kurang kandungan vitamin, adanya gangguan pencernaan sehingga penyerapan vitamin terganggu, dan kebutuhan vitamin meningkat, misalnya pada masa kehamilan, masa pertumbuhan, dan masa penyembuhan setelah sakit. Next teman-teman, sekarang kita ke penggolongan vitamin. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air, dan yang kedua itu vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam air itu contohnya vitamin B, ya, vitamin B1, B6, B12, B kompleks teman-teman ya. Kemudian ada vitamin C ya, dan vitamin yang lainnya. Nah, kalau vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sekarang ke obat tersendiri. Nah, obat dari vitamin ini ada vitamin B kompleks, vitamin C atau nama lainnya asam askorbat, ya, vitamin A, ada vitamin E, vitamin K, dan vitamin D. Baik teman-teman, akan kita uraikan satu persatu ya mengenai obat tersendiri dari vitamin ini. Akan kita mulai dari vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini berasal dari sumber yang sama, sehingga disebut B kompleks. Defisiensi salah satu anggota kelompok vitamin ini biasanya juga disertai defisiensi seluruh kompleks vitamin ini. Vitamin B ini meliputi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B11, dan vitamin B12. Yang pertama vitamin B1 atau sinonimnya tiamin. Vitamin B1 terkandung dalam kulit beras, hati, ginjal, ragi, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, kejang otot, dan kesemutan. Nah, dalam dosis tinggi, vitamin B1 ini digunakan sebagai vitamin neurotropik dikombinasi dengan vitamin B6 dan B12. Next, vitamin B2 atau sinonimnya riboflavin. Nah, vitamin B2 ini terkandung dalam usus, telur, hati, kulit beras, ragi, dan sayur-sayuran. Defisiensi vitamin B2 dapat menyebabkan sakit tenggorokan dan radang pada sudut mulut, radang lidah, dan kelainan pada mata. Berikutnya, vitamin B6 atau sinonimnya itu adalah piridoksin. Vitamin B6 ini banyak terkandung dalam daging, hati, ginjal, padi-padian, kacang, dan sayuran. Defisiensi vitamin ini menyebabkan gangguan pada kulit, yaitu kulit mengalami peradangan ya. Kemudian gangguan saluran cerna,
radang selaput lendir dan lidah, radang saraf, dan gangguan pembentukan sel-sel darah merah. Nah, defisiensi ini dapat juga terjadi karena pemakaian antibiotik isoniazid dalam jangka waktu yang lama. Nah, vitamin B6 juga digunakan untuk melawan mual dan muntah, dan depresi karena pil anti hamil, serta muntah-muntah pada saat kehamilan. Berikutnya vitamin B3, atau sinonimnya nikotinamid. Nah, vitamin B3 ini terkandung dalam sayuran, ikan, daging, padi, dan gandum. Defisiensi vitamin B3 dapat menimbulkan penyakit pellagra dengan gejala kulit menjadi hitam, kemudian diare, dan gangguan saraf. Selanjutnya vitamin B5, atau sinonimnya asam pantotenat. Nah, vitamin B5 ini terkandung dalam semua jaringan tubuh dan semua jenis makanan. Nah, defisiensi vitamin ini pada manusia belum diketahui ya kalau untuk vitamin B5. Untuk vitamin B11 atau sinonimnya asam folat, vitamin B11 ini terkandung dalam sayuran, hati, ragi, daging, ikan, kacang-kacangan, dan sedikit pada buah-buahan. Nah, asam folat atau vitamin B11 ini sangat penting untuk pembentukan eritrosit. Defisiensi vitamin ini dapat menyebabkan anemia megaloblaster. Selanjutnya vitamin B12. Vitamin B12 ini sinonimnya cyanokobalamin. Nah, vitamin B12 terdapat dalam bentuk kompleks protein makanan yang berasal dari hewan, yaitu daging, hati, telur, dan susu. Nah, di dalam tubuh, vitamin ini ditimbun di dalam hati. Vitamin ini merupakan faktor penting pada pembentukan eritrosit dan defisiensinya dapat menyebabkan anemia megaloblaster. Next, teman-teman, vitamin C. Vitamin C ini banyak terkandung dalam sayuran dan buah-buahan. Vitamin C ini berperan penting dalam pembentukan zat pengikat pada tulang dan tulang rawan, sekitar kapiler serta antar sel atau kolagen yang penting untuk saling terikat jaringan. Nah, apabila sintesis kolagen terganggu, dinding pembuluh darah mudah rusak sehingga nantinya mudah terjadi pendarahan. Vitamin C ini juga digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi kuman, serta berfungsi sebagai antilipidemika. Nah, untuk vitamin C ini, jika mengalami defisiensi, maka akan menyebabkan sariawan atau skorbut, ya, gigi mudah lepas, luka sukar sembuh, dan mudah terjadi pendarahan. Next, teman-teman, vitamin A. Nah, vitamin A ini terkandung dalam sayuran, yaitu sebagai provitamin A, karoten dan karotenoid, yang dalam usus diubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A terdapat di dalam usus, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Vitamin A ini memiliki fungsi yaitu yang pertama, menjaga keutuhan jaringan epitel dan mukosa di seluruh tubuh sehingga jaringan tersebut tidak mudah rusak dan tidak terjadi hiperkeratosis di kulit, ya, konjungtif kornea dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu untuk merangsang sintesis RNA, dan yang ketiga pembentukan rhodopsin, yaitu pigmen fotosensitif yang dibutuhkan retina mata untuk dapat melihat dalam keadaan gelap. Defisiensi vitamin ini dapat menimbulkan rabun senja, kornea mata mengering dan mengeras, dan menghambat pertumbuhan pada anak-anak. Next, teman-teman, vitamin D. Nah, vitamin D terdapat sebagai provitamin D atau ergosterol dalam sayuran dan ragi. Nah, fungsi vitamin D yaitu untuk mengatur metabolisme kalsium dan fluorida bersama hormon tiroid dan hormon paratiroid. Defisiensi vitamin D dapat menimbulkan penyakit rakitis, yaitu tulang muda bengkok. Berikutnya vitamin E.
Vitamin E banyak dijumpai dalam minyak nabati, padi-padian, ragi, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran. Dalam pengobatan, vitamin ini digunakan untuk gangguan jantung, hiperkolesterol, dan penyakit kulit. Selain itu, vitamin ini digunakan untuk mencegah keguguran dan obat kemandulan. Baik teman-teman, untuk yang terakhir itu vitamin K. Vitamin K ini ada vitamin K1, vitamin K2, vitamin K3, dan vitamin K4. Untuk vitamin K1 atau phytomenadion itu terkandung dalam sayuran hijau dan minyak nabati. Sedangkan vitamin K2 itu dihasilkan oleh flora usus. Nah, penyerapan vitamin K2 ini dari usus memerlukan asam empedu. Kemudian vitamin K3 menadion dan vitamin K4 menadiol. Nah, vitamin K3 dan vitamin K4 ini merupakan zat sintetik. Vitamin K itu fungsinya merangsang pembentukan protrombin di dalam hati. Nah, jika terjadi kekurangan vitamin K, maka akan mengakibatkan hipoprotrombinemia yang mengakibatkan darah sukar membeku. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Semoga video penjelasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada saran dan masukan dari teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.